Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru, juga adik-adik siswa dan siswi SMP Plus Islamic Village. Hari ini adik-adik sekalian akan mengunjungi pabrik tape singkong Kasapaf dan melihat lebih jauh lagi tentang proses pembuatannya. Nah, perkenalkan, nama saya Kakak Kiara dan Kakak akan menjadi tour guide kalian selama kunjungan virtual ini. Sebelum kita mulai, Kakak mau bertanya nih kepada kalian. Bagi bisa menjawab nanti Kakak kasih hadiah ya. Nah, tape singkong kan adalah makanan yang terbuat dari singkong melalui suatu proses dengan bantuan ragi kan? Nah, ada yang tahu nggak proses apa itu namanya? Fermentasi. Ya, tepat sekali. Adik Kesha dari kelas 93 ya. Nah, sudah pernah bikin tape singkong Adik Kesha? Sudah, soalnya kita sedang belajar bioteknologi, Kak. Masya Allah, luar biasa. Betul sekali Adik Kesha. Pembuatan tape singkong adalah salah satu proses pembuatan makanan dengan menggunakan cara bioteknologi. Untuk Adik Kesha, nanti hadiahnya akan dikirimkan tape singkong ke rumah ya. Nah, baik. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan apa itu tape singkong dan bagaimana proses pembuatannya ya. Tape singkong adalah makanan yang berasal dari hasil proses fermentasi singkong menggunakan ragi. Melalui proses fermentasi, zat pati yang terdapat pada singkong diubah menjadi gula sehingga rasa asli singkong yang cenderung tawar berubah menjadi manis keasam-asaman. Dan tekstur singkong yang semula keras berubah menjadi lebih lunak. Nah, pembuatan tape singkong itu tidak memerlukan banyak bahan baku. Tape singkong dibuat hanya menggunakan singkong dan ragi. Singkong yang digunakan pada pabrik kami adalah singkong jenis premium, yakni singkong mentega kuning super. Untuk lebih jelasnya, kakak akan jelaskan sambil kita simak video tentang proses pembuatan tape singkongnya ya. Nah, bentar ya, saya share screen dulu. Dah. Nah, ini videonya. Nah, pabrik kami ini masih bersifat tradisional di daerah terpencil di Kota Bogor, di wilayah perkebunan singkong. Hal ini dimaksudkan agar dekat dengan sumber bahan baku kami, yakni singkong mentega dan bisa memangkas biaya transportasi juga, sehingga singkong yang dijual ke kami juga lebih murah dari harga pasaran karena langsung dari petani singkong. Nah, langkah-langkahnya membuat tape singkong adalah sebagai berikut. Pertama, kita kupas kulit singkong, kemudian kerik singkong menggunakan pisau atau batang bambu yang ditipiskan untuk menghilangkan lendir yang menempel. Yang kedua, kita cuci menggunakan air sebanyak 2 kali hingga singkong benar-benar bersih. Ya, tuh lagi dicuci ya sama tukangnya, sama abangnya. Nah, yang ketiga, kita rebus singkongnya sekitar 40 menit. Selama merebus, panci sebaiknya ditutup agar singkong cepat matang. Yang keempat, kita angkat kemudian didinginkan di para-para atau atau yang disebut anyaman datar yang terbuat dari bambu selama sekitar 1 jam saja. Yang kelima, kita belah bagian tengah singkong, tetapi hanya setengah. Tujuannya agar ragi dapat meresap ke bagian dalam singkong sehingga proses pembentukan tape menjadi lebih cepat. Nah, yang keenam, kita bungkus ragi menggunakan kain kasa, kemudian pukul-pukulkan ke singkong hingga merata atau hingga seluruh bagian singkong terlihat putih. Yang ketujuh, kita jajarkan singkong di para-para yang telah dialasi daun pisang. Tutupi singkong menggunakan kain agar terhindar dari angin dan debu. Diamkan selama 1 malam. Nah, itu yang terakhir atau yang ke-8 atau yang terakhir. 8 atau terakhir. Pada pagi harinya, singkong dapat kita pindahkan ke keranjang bambu yang sudah dialasi daun pisang. Tutupi bagian atas keranjang menggunakan daun pisang, kemudian diamkan selama 2 hari. Setelah itu, tape singkong pun siap dikonsumsi atau dijual. Tape singkong dapat bertahan selama sekitar 1 minggu. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik? Ada tips khusus nggak kalau mau jadi pengusaha tape singkong? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang baik sekali dengan adik Kian ya. Wah, insya Allah selalu pengusaha sukses nih, amin.
Nah, baik untuk menjadi pengusaha tape singkong, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memiliki produk dengan keunggulan dan ciri khas yang membedakan dari pesaing. Yang kedua, kejujuran dalam menjaga usaha juga penting. Jangan berusaha membuat tape singkong menggunakan bahan-bahan pemanis buatan. Yang ketiga, mampu mencari bahan baku berkualitas dengan harga lebih rendah, sehingga dapat menetapkan harga yang bersaing. Dan yang keempat, senantiasa menjaga kebersihan alat dan bahan yang digunakan dalam setiap proses produksi. Oh iya, adik-adik, kita juga memiliki produk bolu tape keju ya. Ini tentunya bahan bakunya berasal dari tape singkong yang kita produksi. Baik, kakak rasa cukup sekian acara virtual factory visit kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, juga adik-adik dari SMP Pesisir Village. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya, jadi itu video roleplay-nya. Saya akan balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi selanjutnya adalah PHE-nya, bagian PHE, analisis kandungan nutrisi dan manfaat singkong dan tape bagi kesehatan tubuh. Nah, analisis kandungan singkong itu dalam 100 gram singkong mentah terdapat kalori sebesar 160 kilokalori dengan kandungannya yang paling banyak adalah karbohidrat juga vitamin C. Untuk analisis kandungan tape singkongnya, dalam 100 gram tape singkong terdapat energi sebesar 173 kilokalori dengan kandungan yang paling banyaknya adalah air, karbohidrat, juga kalsium. Selanjutnya adalah pengaruh tape singkong. Manfaatnya untuk olahraga adalah sumber karbohidrat yang baik, sumber nutrisi bagi tulang dan sendi, juga menjaga otot dan saraf. Efek samping dari mengonsumsi terlalu banyak tape bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti keracunan dan mabuk. Selanjutnya language acquisition yang berisi poster dan analisisnya. The purpose for the following advertisement is to promote our products, which are the fermented cassava sponge cake and the plain fermented cassava itself. And the promotion is in offline and online forms. As for this promo media, it explains the beneficial synergy between fermented cassava as the main product and fermented cassava sponge cake as a derivative, namely from in terms of freshness and raw materials, healthy products, and more diverse flavors that can reach many consumers. Selanjutnya biologi, saya akan skip karena tadi di video roleplay-nya sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Jadi kita langsung ke matematika saja, yaitu data perhitungan modal dan keuntungan. Untuk perhitungannya kami produknya ada 2, tape singkong juga bolu tape keju. Skala yang digunakan di sini untuk perhitungannya itu skala pabrik kecil atau UMKM, sehingga modalnya terdiri dari 3. Ada biaya investasi, biaya penyusutan per bulan, biaya variabel, dan biaya variabel. Biaya tersebut dijumlahkan menjadi biaya operasional. Dan pendapatan per bulan yang didapatkan adalah 135 juta dengan total keuntungan per bulannya sebesar 60.660.167. Penentuan variabel X untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi dari tabel di bawah ini dapat didapatkan kesimpulan bahwa minimal jumlah tape yang harus dijual adalah 170 kg per hari untuk mendapatkan minimal keuntungan yaitu 72.005 per hari. Lalu maksimal jumlah tape yang harus dijual adalah 300 kg per hari dengan keuntungan maksimal sebesar 2.022.005 per hari. Nah, dari tabel ini didapatkan grafik hasil keuntungan seperti ini. Lalu selanjutnya bolu tape kejunya masih sama ya, perhitungannya seperti bolu tape singkongnya, modalnya terdiri dari biaya investasi, biaya penyusutan per bulan, juga biaya variabel dengan biaya operasionalnya. Lalu pendapatan per bulannya yang didapat sebesar 21.600.000 per bulannya dengan total keuntungan per bulan didapat 5.141.871. Penentuan variabel X untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Dari tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwa minimal jumlah bolu yang harus dijual adalah 122 pieces per hari untuk mendapatkan minimal keuntungan sebesar Rp395 per harinya. Dan maksimal jumlah bolu yang harus dijual adalah 160 pieces per hari dengan keuntungan maksimal sebesar Rp171.345 per harinya. Dan dari tabel tersebut didapatkan grafik keuntungannya seperti ini. Jadi selanjutnya individual societies atau strategi dan media pemasaran produknya. Ini untuk link referensi strategi pemasarannya. Jadi untuk strategi pemasarannya baik tape singkong maupun bolu tape keju kita menggunakan 2 cara, yaitu dengan tradisional offline dan dengan online. Alasan melatar belakangi tradisional adalah karena masih banyaknya tempat-tempat juga pedagang keliling, pasar, toko oleh-oleh yang menjual tape secara langsung. Tapi kami juga melayani penjualan langsung di pabrik dengan harga yang lebih murah, juga melayani reseller dan dropshipper.
Online-nya, alasan latar belakangnya adalah memanfaatkan media online untuk memperluas pasar dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Juga adanya pandemi dengan cara melalui media sosial juga marketplace. Samanya baru topik keju, jadi saya skip aja. Ini untuk inovasinya, link referensinya. Lalu untuk inovasi tape singkong dan bolu tape kejunya ada 4 cara, yaitu dengan mengikuti pameran atau eksibisi, berjualan online, menjaga relasi dengan customer, juga the power of focus atau memfokuskan diri pada produk tape singkong dan turunannya. Untuk promosi tadi saya sudah jelaskan di bagian bahasa Inggris, jadi saya skip. Lalu ini daftar referensinya. Lalu ya sekian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, calon pengusaha nih kayaknya anak ya. Lengkap. Keren banget. Ya, mantap ya hitungan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Taruh sebentar, Miss kecilin dulu yang device 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Penampilannya alhamdulillah bagus ya. Kita simak dulu, mungkin ada tambahan atau koreksi dari tim penilai. Boleh dipersilakan kepada Bu Iin dulu ya, terlebih dahulu. Kepada Bu Iin, boleh? Oke, terima kasih Miss. Ya, untuk yang saluran pemasaran dengan strategi pemasaran udah oke. Kemudian tadi juga video rollnya sudah mengerti grafnya. Tapi inovasinya, jadi inovasi yang dulu maksudnya adalah inovasi produk. Tadi yang disebutkan oleh kelompok Tiara adalah inovasi dalam memasarkan produk, ya. Jadi yang mau Ibu tahu adalah inovasi di produknya, gitu ya. Jadi ada beberapa sih inovasi produk, tapi lebih kepada inovasi pemasaran. Oke, tapi overall bagus banget, suka dan sesuai dengan rubrik. Tapi yang kedua ini nih, pembagian jobnya nih hanya berfokus sama satu orang ya. Akan lebih baik kalau pada saat presentasi ada pembagian tugas ya, pembagian tugas untuk menjelaskan. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iin. Lanjut ke Miss Diah untuk memberikan saran ataupun tambahan. Dipersilakan. Miss Dintia, untuk pemaparan kelompok 1, mohon maaf, tadi baru join di pas kelompok 2. Tadi kelompok 2 pemaparannya Masya Allah luar biasa bagus, tapi benar juga dikatakan sama Bu Iin, karena terfokusnya kerjasama sama tim yang lainnya belum merata, itu. Terus untuk pelajaran biologi tadi bagus banget ya, Kiara dan tim mengambil dari YouTube ya untuk pembuatan tape skala besar. Oke, yang Ibu tanyakan yang bikin tape di kelompok 2 siapa? Kesha, Miss. Yang bikin tapenya Kesha. Kesha. Oke, Kesha. Kesha dalam buatan tape singkong ini pemberian berapa butir untuk proses fermentasi untuk ditaburi ke singkongnya? Kenapa, Bu? Berapa butir ragi untuk ditaburi ke singkongnya? Soalnya kan tadi di skip ya. 2 atau 3 gitu, Bu. Aku agak lupa soalnya udah dihancurin gitu. Oke, 2 sampai 3. Oke, tadi untuk di PPT itu sendiri ada nggak terdapat nama ragi untuk fermentasi tape singkong itu? Ada, Miss. Namanya. Ada. Apa namanya? Bakterinya? Bentar. Nama bakterinya apa, Nak? Bakterinya kan ya? Acetobacter, Pediococcus, Bacillus, sama yang Sacra. Oke. Yang paling mudahnya ini aja ya, kamu catat. Paling mudahnya itu yang didapat adalah Saccharomyces cerevisiae, itu untuk proses fermentasi tape singkong. Oke, untuk di kesimpulan, tadi kan Miss belum lihat ya PPT kalian, itu ada nggak sih fungsi dari proses fermentasi itu sendiri?
Ada, Miss. Mau saya Kalau share? tadi di role play-nya memang sudah dijelasin ya. Iya. Fermentasi itu pengubahan sehingga jadi manis karena ada pengubahan adanya glukosa. Oke, tapi ada ya di Ada, Miss. simpelnya ya. Oke, terima kasih Miss Cynthia, cukup. Oke, terima kasih Miss Dia. Lanjut ke Miss Yanti. Dipersilakan Miss. Oke, terima kasih Bu Dintia. Assalamualaikum untuk Kiara, Kean, dan Kesha ya, bertiga ya. Iya, Bu. Kelompok 2. Oke, untuk produk advertisement-nya saya lihat ini sangat kreatif ya. Saya tertarik sama brand-nya. Ya, ada Kasafaf. Nah, ini siapa yang punya ide? Saya, Miss. Kiara, oke. Pembuatannya sendiri apakah Kiara dibantu dengan Kian sama Keisha atau hanya Kiara? Pembuatan Advertisement-nya. saya sendiri. Oke, Kiara sendiri ya. Nah, ini juga saya tertarik sama language features yang kamu buat, Kiara. Ya, apa coba? Pan, Miss. Iya, bener. Pan, keren ya. Ini belum muncul nih dari kelompok-kelompok sebelumnya. Kamu pakai kata puff untuk permainan kata ya, atau pan di sini. Keren, hebat. Ya, good job, excellent. Thank you. Terima kasih, Miss. Cuma sama aja mungkin pembagian kerjasamanya aja yang harus diperbaiki ya. Iya, Miss. Oke. Oke, terima kasih Miss Yanti. Lanjut ke Miss Dinda. Dipersilakan Miss Dinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini buat kelompok 2 keren banget sih. Di luar perkiraan Ibu banget, beneran. Ini perhitungannya baru kelompok ini yang benar-benar detail habis-habisan pokoknya di matematika. Apalagi kalian buat 2 produk ya. Ibu kan pada cuma minta buat tape singkongnya saja, tapi kalian sampai bolu tapenya juga dibuat perhitungannya. Keren banget. Terus ada perhitungan buat investasi, padahal Ibu nggak minta sampai situ, tapi kalian kerjakan sedetail itu. Jadi sih Ibu speechless sih ngelihatnya kalau buat matematika ya, speechless banget buat kelompok. Kalau ada nilai lebih dari 100, mungkin Ibu akan kasih nilai lebih dari 100, keren banget sih. Siapa yang buat matematikanya? Saya dibantu oleh Google. Oke, good job kalau gitu untuk kelompok 2 ya, mungkin untuk sama sih. Mungkin untuk pembagian tugasnya bisa lebih diratakan lagi ya. Oke, keren banget kelompok 2. Mantap. Oke, terima kasih untuk tim penilai. Bagus ya. Jadi memang kita meskipun berkelompok kita harus tetap saling bekerja sama dalam satu tim ya. Untuk kelompok 3, bagaimana? Apakah sudah ready? Teman-teman di kelompok 3? Oke, boleh di-on-kan kameranya dulu. Kelompok 3, teman-teman di kelompok 3. Ergian, oke, sudah. Davian? Miss mau ngecek ini, ada apa enggak ini? Davian? Oh, ada. Ada. Siap. Oke, dipersilakan untuk kelompok 3 dimulai. Sudah terlihat belum, Miss? Sudah. Oke.